Anak baik, Bang. Malu kita Silakan Bang, Bang. ada banyak wanita di sini, apalagi kalau di bawah umur Bang. Ya, kalau dibahas-bahas itu Bang. Kalau apalagi kalau di bawah umur bahaya kalau dibahas itu Saya mengenai Nggak apa-apa izin, bang, saya izin. nggak apa-apa bang. Ini yang dibahas, ini tertulis pertanyaan ya. bang. Bang Ini Bang, tertulis. saya izin boleh, Apa saya izin. ini? Paman, izin paman. Paman izin boleh. Lanjut bun. Ya, Bang Kajiro, memang Bible itu bahaya kalau dibacakan ke anak kecil. Di Amerika tuh udah dilarang. Tahu nggak kenapa? Karena takut di brainwash. Anak-anak itu kalau dari kecil sudah mendengar, melihat, membaca, menonton buku-buku yang kategorinya di tiga gitu, itu bahaya sekali. Makanya di sini udah dimulai nggak dikasih tuh anak kecil. Jadi di rumah-rumah itu ditaruh di atas shelf yang tinggi itu supaya apa, tidak tersentuh sama anak kecil gitu Bang. Belum tahu ya, itu di Amerika loh, negara modern. Bahkan sudah ditarik dari perdagangan ya bun ya. Nah itu kalau itu aku belum dapat info tuh Bang. Mungkin. Ada bun, infonya aku dapat itu. Nah, Tapi Udah, mungkin di udah. USA enggak sih. Jangan sebelah pihak aja Bunda ya. kenapa? Boleh ya Bunda ya? Oke, sebenarnya enggak enak kita, spermanya belum dapat ini ya. Oke, gini. Jadi kita harus hormati bahwa Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat, gitu kan. Bunda Maria juga tunduk kepada hukum Taurat. Orang-orang baik itu mereka ini, dan Yusuf pun termasuk yang tunduk kepada hukum Taurat ya. Makanya seperti itu. Nah di sini, di mana katakannya Baal secara kemanusiaan bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf. Ini bukan kata saya, maaf ya. Ini kata Bang Paulus. Bang Paulus di Roma nih. Di Roma 1:3, di sini Roma 1 nomor 3 nih ya. Ini tuh bicara kedagingan ya. Kita belum bicara tentang keilahian, kita bicara kedagingan. Di sini dia masalahnya Paulus membahas tentang kedagingan atau kemanusiaan. Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, apa itu keturunan Daud? Kalau kita berbicara, ayat ini harus dijelaskan oleh ayat lain. Apa itu keturunan Daud? Kita tidak boleh menafsir. Nah, kalau ingin tahu apa yang dimaksud keturunan Daud, tidak mungkin Bunda Maria ini kawin dengan Daud, tidak mungkin. Atau bapaknya Yesus adalah Daud, tidak mungkin. Yang dimaksud keturunan Daud itu merujuk ke Matius 1 nomor 1. Matius 1, di sana dikatakan perikopnya silsilah Yesus Kristus. Ayat 1 nomornya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ayat 6. Daud memperanakan Salomo dari Betseba. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Yang dimaksud keturunan Daud ini adalah Yusuf. Gampang kok dia bilang. Oh Yusuf. Yusuf dari Daud. Oh maksudnya begitu. Nah sekarang kita cek. Apa sih arti keturunan? Kan begitu. Islam tidak boleh menafsir. Kita harus. Apa itu gak boleh menafsir Islam ini ya? Nah kenapa? Ternyata Bang. Setelah saya cek. Apa keturunan? Lihat di sini. Saya ini kan pinter, saya ini akademis. Ini kan bijaksana, bijak sini, bijak situ. Gampang kok dia bilang. Di Roma 1 ayat 3, di sini yang tadi disampaikan, tentang anaknya yang menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud. Apa itu keturunan? Kita cek original tag-nya ke bawah, Bang. Gampang kok dia bilang. Oh, saya cek. Saya bilang, apa sih keturunan Daud? Islam tidak boleh menafsir. Saya klik ini, keturunan Daud ini, saya klik apa di sini? Sperma, kawan. Aduh. Sperma. Di sini Roma 1 ayat 3 bahwa isi itu dikatakan sperma Daud, sperma Yusuf. Clear ya Bang ya? Jadi secara kedagingan, secara kemanusiaan Yesus itu betul punya sperma Yusuf 100%. Menurut siapa? Menurut Paulus. Gitu Bang, silakan. Gampang kok Bang, gampang.
Saya mau tanya, Kak Jiro, Chris Joe ini Kristen atau apa sih? Kok kayaknya tuh lemes gitu loh, denger doang ya? Apa bunda? Hah? Apa bunda? Kok kamu tuh kayaknya lemes banget? Kenapa? Kaget apa gimana? Enggak bunda, ada yang kerjakan lagi bunda. Masih kena Jumat sekarang, hari Jumat sekarang. Ya Jumat Ada kau kenapa ke kerjakan. gereja kok Jumat? Sambil Hah? apa? Sambil diskusi juga nggak apa-apa tuh bunda, nggak terganggu kok. Bukan Jumat. Ini Kristen apa Kami Muslim? tidak. Kristen. Mendapat Chris Joe, kamu banyak Muslim apa? Protestan dia, Bun. Oh, Protestan. Terus apa Protestan hubungannya tadi Protestan. apa sama hari bunda? Jumat apa hubungannya? Gua nggak ngerti ini. Sabit, Sabtu, Sabat, Jumat mungkin. Enggak, tutup minggu biasanya tutup Kristen. kajian mungkin. Ya. Enggak, tadi dia paham nggak tuh yang dipaparkan tuh? Iya. Maaf bunda. Ya paham nggak ya Pak Krisyo ya? Bukan bang, Paham lah kali ya. soalnya lagi ada yang mengaji di sebelah bang. Lagi ada yang mengaji di sebelah bang. Lagi ada Oke, jadi yang mengaji di sebelah. paham Bang ya? Paham Bang ya tadi ya? Masjid di sebelahnya, Bang. Salah. Dekat masjid. Gua aja. Wah, bagaimana bang? Kan itu yang di buku tuh bang. Iya, betul di buku ini saya tidak menambah ya. Saya hanya membacakan. Islam tidak boleh menafsir, Ya. menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya membacakan aja. Sabar. Ya, gua Kenapa, bilang, Vi? Tadi suruh diskusi dengan saya nggak mau, nggak bisa. Sekarang masuk. Udah termasuk Lu ayat framingnya suci tuh parah. bang. Surat enggak dia Baal tuh framing yang parah. Ini loh, betul ini. Baal. Iya termasuk. Abang di screen, Di surat abang screenshot aja, screenshot coba nih. Oke ya, nanti di. bentar bang, gua jawab. Baal Di Google di nih. surat Paulus. Sebentar bang, di surat Paulus itu sperma siapa Baal? Sperma Daud bukan sperma Yusuf, paham? Oh, jadi Daud punya jadi Yusuf itu Yesus ini anak Daud. Jadi punya Dengar sperma. dulu yang dikatakan surat Paulus adalah sperma Bang. dari Daud, Laki-laki bukan itu- sperma. Nah, betul. Betul berarti. Sebentar. Betul sperma Daud. Enggak, ini abang Sperma Daud itu melalui Yusuf. Gampang kok. Oke. Jadi Oke, bagus. Pinter gitu, pinter. Kita lanjut ya ke sekarang sperma Bapak, sperma Roh Kudus ya. Kita bahas sperma Roh Kudus. Ada udah. jangan lagi dulu, Bang. Kamu sudah bilang oke. Enggak oke. Jadi gini, Ah, Bang, tadi ya. bilang oke, sekarang enggak gimana sih? Di surat sebentar, Bang. Di surat Paulus itu jelas ya sperma Daud bukan sperma Yusuf. Silakan. Silakan Bang Oke. kalau tambahin. Iya, oke. Jadi kayak apapun istilahnya, kalau dimaksud sperma Daud, Yang tidak gampang, mungkin Bang. Bunda Bahasa Maria Bola. nikah tidak mungkin. Ya ini kan kalau memang dikatakan sperma Daud ada pada Bunda Maria anak itu kecil, Bang. tidak mungkin. Kalau Sa- sabar bang. Ya. Jadi, anak kecil bang. kalau ya. dikatakan Bang. Jangan. Aduh. Bang. Udah dibilang tadi kan. Bang. Ingat anak kecil bang. Bang. Ingat anak kecil bang. Ya. Sabar bang. Santai aja. Perempuan. oke santai ya. Anak kecil bang. Oke, Ya, jadi tadi teman-teman yang di bawah sudah ada pengakuan dari saudara Berisik, Vivi berisik. SF Nanti berisik. bahwa Suara. yang dimaksud tadi adalah sperma Daud ya. Jadi Sperma Bunda Maria mengatakan mempunyai sperma Daud ya. Tapi kalau tidak. loh tadi bilang sperma Daud gimana sih? Framingnya parah. Gini. Ini loh. Sabar dulu baca. Tentang anaknya. Anaknya siapa nih ini? Tuhan Yesus. Yesus, gampang kok. Ya, terus? Tentang anaknya yang menurut daging ini kemanusiaannya ya. Menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Betul? Dari keturunan Daud, Baal. Lah kau bilang sperma. Ya, keturunan itu kan lu bawakan tadi. Ya keturunan ini artinya apa? Ada. Keturunan ini artinya apa? Sama kayak gini, Bal. Ditanya dulu lah. Coba diskusinya enak. Sebentar, Bal. Sebentar. Aku kasih analogi gampang. Anak Tadi tangga kau emang bilang tidak sperma punya- Daud. Enggak. Gini. Lah salah direvisi. Oke teman-teman direvisi ya. Jadi jadi jelas ya, tidak ada sperma
yang melahirkan Tuhan Yesus turun sendiri, clear ya. Tadi kau bilang adalah sperma Daud, sekarang lo bangga apa ya? Tapi teman-teman di bawah sudah mencatat bahwa dia bilang sperma, malah Bang Krisjo tadi membatasi. Di sini Roma ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari sperma Daud. Kok bisa sperma? Kok sperma? Sabar dulu lah. Kok anak baik kok baca sperma, di sini tulisannya keturun. Ya, betul ditulis dalam terjemahan baru keturunan. Tapi dalam original text-nya di sini adalah apa? Keturunan ini adalah kodenya 4690. Original text dalam bahasa Ibrani adalah apa di sini? Sperma. Sperma. Jadi jangan dirubah-rubah ya. Jadi keturunan itu dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam original text-nya ternyata sperma. Jadi semaksud adalah sperma Daud. Apa mungkin Daud itu punya sperma di dalam kandungan Bunda Maria? Tidak. Karena menurut Matius 1 bahwa Yusuflah yang keturunan Daud. Berarti ini sperma Yusuf. Kok bisa sperma Yusuf? Ya karena kita merujuk ke ayat tadi di sini bahwa Yusuf ini suaminya dari Bunda Maria. Matius 1:19. Berarti spermanya Yusuf. Gampang kok. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ini ya. Sudah. Oke. Ya silakan Anda menolak Paulus nggak masalah. Itu kan Paulus yang ngomong. Tadi Baal minta mempertanya ke Bang Chris John. Saya jawab kok takut. Takut apa? Kau jawab apa? Kau sudah jawab kok sperma Daud. Kau sudah jawab sperma Daud. Saya bilang oh iya sudah selesai kan? Ya artinya tapi tidak ada sperma dalam tubuh Tuhan Yesus, betul? Itu urusanmu lah ya, nanti dengan Paulus lah ya, dengan Paulus. Itu terserah urusanmu ya. Karena menurut Paulus ada sperma Daud atau sperma dari Yusuf itu kan. Oke, kita lanjut sekarang. Apakah Bapak ini Roh Kudus ini punya sperma? Nah, kita baca data ya. Di sini secara keilahian, secara kedagingan menurut Paulus ada sperma Yusuf. Secara Roh Kudus, apakah Roh Kudus punya sperma? Ya, kita buktikan. Roh Kudus adalah dalam Kristen diimani sebagai roh Allah. Roh Allah adalah Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah ini adalah roh. Jadi roh Allah adalah Allah. Allah ini adalah Roh Kudus. Sama saja diputar balik. Apakah punya sperma? Kita cek. Ya, ini bukan kata saya. Islam tidak boleh menafsir ya. Nah, di sini dikatakan menurut data 1 Yohanes ngomong nih. Bukan saya. Kalau kalian mau menyalahkan Paulus tadi silahkan. Sekarang mau menyalahkan Pak Yohanes silahkan. Jangan salahkan saya. Di screenshot ya. 1 Yohanes 3 nomor 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Oh, Yesus anak Allah. Ya kan? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oh, pede sekali orang oten-oten Kristen ini. Oh, Yesus anak Allah, anak Allah. Nah, dia lahir dari Allah. Kemudian, tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa. Karena benih Allah tinggal di dalam dirinya. Dan dia tidak dapat berbuat dosa. Karena dia telah dilahirkan dari Allah. Nah, Kristen kan bangga nih. Yesus lahir dari Allah, tapi dia tidak pernah mengkaji miskin literasi. Nah, apa coba yang dimaksud benih ilahi? Benih Allah. Ini kita harus tahu. Benih apa nih? Benih ini kayak ini ya. Apa gitu. Oke, kita boleh nafsir ya. Benih ilahi, benih Allah. Apa nih? Nah, kita cek. Original text-nya benih apa nih? Islam tidak boleh menafsir. Ternyata di sini dalam terjemahan original text-nya benih Allah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 9 dikatakan dalam Bible, Alkitab dia ngomong bukan Islam. Dikatakan apa? 1 Yohanes 3 nomor 9 tentang benih ilahi adalah sperma lagi. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, Islam tidak boleh tidak boleh menghujat, framing. Kalau memang Tuhannya punya sperma, ya kita seperti di dalam kitab suci yang mereka anggap suci, ya biarkan saja gitu ya. Cuman makanya kita harus hormati kepada teman-teman Kristen. Ternyata 100% ilahi, 100% manusia, bahwa Yesus ini punya sperma ilahi
sperma Tuhan dan 100% punya sperma Yusuf. Begitu cara diskusi. Agar teman-teman Islam kalau bertanya jangan pelangak-pelongo. Apa sih dasarnya kalian beriman 100% manusia 100% ilahi? Ternyata gampang loh. Ada loh Matius 1:18, Matius 1:19. Saya ini dalam rangka mengedukasi ya teman-teman Kristen, kalau ada muslim yang tanya jawab begitu. Jangan ditanya pelangak-pelongo, nanti Bang Jumat naik mau alap. Ditanya pelangak-pelongo naik, nanti Bang Jumat 2 jam kemudian mau alap. Yang salah kalian. Gak pernah belajar. Jadi kalau ditanya, apa dasarnya kalian bahwa Yesus 100% manusia, 100% ilahi? Jawabnya bahwa Yesus mempunyai 100% sperma ilahi dan 100% sperma Yusuf. Di mana nih dasarnya 100% sperma ilahi? Itu menurut Yohanes. Tunjukkan datanya tadi. Kemudian di mana Yesus punya 100% sperma Yusuf? Bacakan Roma 1 menurut Paulus. Dari Yusuf. Demikian. Terima kasih. Masalah. Ngeri Bang. Ini data ya. Ya, itu pemaparannya sudah dijelaskan oleh Pak Anak Baik. Ya, berusaha untuk mempermudah memahami materinya ya. Bang SF, gimana sudah dipahami? Ngawur semua itu. Nama. Tafsiran Baal ngawur, Pak Ustadz. Oh, enggak di counter aja, dibantah yang salahnya di mana, silakan. Ya. Oke, Baal. Sekarang coba Minum dulu, minum dulu, buang Enggak, minum. apa itu Bible itu tadi ngawur yang tercatat itu, Bang Pipi? Yang dibuat Baal adalah data palsu. Baal, buka data yang tadi. Oh, data palsu ternyata. Oi, Alkitab Sabda itu data palsu. Bukan, Baik. Baal yang mengambil piece demi piece sehingga narasi palsu Baal keluar. Silakan buka Baal tadi, datanya. Oi, Baal. Kan nggak berani kan? Nggak, gini, aku gedein kau mau tampilin data nggak? Mana poin-poin yang mau di counter? Enggak, data Baal aja. Oh, data Bang Baal aja. Jadi, kayak mana lah ngandelin data dari lawan diskusi? Aduh, Makanya gue malas bahas sperma ini. loh, spermatos. Ngawur Bener, itu. bener nggak tadi bunyi dari bahasa Yunaninya itu bener itu? Salah itu salah. Loh, spermatos loh. Sperma. Roma 1 nomor 3 memang begitu bunyinya. Itu kan Yang benih, Yohanes. benih Daud itu. Benih keturunan sperma itu bahasa aslinya. Di bahasa Inggris nggak sperma kok. Gue lihat tadi. Loh, baca tadi originalnya. Coba serang nomornya tadi dibuka. Masa minta disuapin? Bentar, gue buka Alkitab. Bentar. Aku udah matiin perangkat tuh. Dia orang ini Kristen ini dia mengcounter menjawab tapi dia belum baca ayatnya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang kalau diskusi dengan anak baik ini kan orang bijaksana, bijak sini bijak situ kan. Orang baik ini kan tidak pernah memframing, menghujat apapun ya. makanya- Siapkan data. Kita kembali aja ke kenaikan Tuhan Yesus saja. Oke, clear ya. Oke. Terima kasih Bang Alip. Jadi kita tutup teman-teman yang bawah bahwa memang Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi. Ini kita harus hormati, ini iman mereka. Jadi dasar imannya itu mereka mengatakan bahwa berdasarkan ayat tadi menurut Yohanes bahwa dia punya sperma dari Tuhan ya. Cuma saya tidak bisa menjelaskan sperma Tuhan ini warnanya pink, kuning, hijau, pelangi. Saya nggak tahu ya karena memang tidak dijelaskan. Tapi kalau sperma Yusuf mungkin kurang lebih seperti saya punya sperma ya. Ada bening, agak kental gitu, putih gitu. Ya mungkin seperti itulah kurang lebih ya. Jadi seperti itu.
Ya ini pengajaran juga buat teman-teman Kristen. Kalau ditanya di Komal-Komal Muslim, apa sih dasarnya? Gunakan aja Matius 1:18, Matius 1:19, dan gunakan penjelasan dari Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 9 itu tentang sperma Tuhan, gitu kan? Kalau sperma manusianya di mana? Gunakan menurut Paulus. Jadi kita tidak boleh menafsir-nasir atau tidak berargumen asumsi ya, karena Oten kadang-kadang asumsi aja. Gunakan aja. Pasti Bang Juma ini keteteran, pasti kalah kalau debatnya. Pasti dengan kalian kalau bukan data ya. Roma 1 nomor 3 tentang sperma. Batu, tak nyalain tak batu bentar ya, biar Bang Pipi tuh bisa tidur nyenyak. Saya khawatirnya dia nanti nggak tidur nyenyak. Ntar bukain ya, saya gedein layar saya. Sebentar ya, mungkin dia penasaran, Kang Anak Bayi. Roma Penasaran. 1. Saya bukain ya. Ini yang versi online-nya langsung nih, saya bukain ya, bentar ya. Oke, saya nyalain To dulu. the flesh. Roma 1 ayat 3 to the Iya, flesh. ya, Roma 1 nomor 3 ya, saya buka ya. Nah, not Nah, sperma. sebentar. Baal mah. Oke. Ini ya, Roma 1 nomor 3 ya. Roma 1 nomor 3. Di sini ada menggunakan kata keturunan, ada menggunakan kata benih. Oke. Melalui garis keturunan. Oke. Ini adalah keturunan. Kita lihat ya, serang nomornya ya, serang nomornya ya. Ini kan keturunan benih ya. Kita klik ya. Kita klik ya. Klik. Nih, ini apa bacaannya, Bang? Sperma Daud. Ini betul, aku sepakat sperma Daud. Oh, hebat kan? Ini Aku kok bacaannya mani loh. Mani loh, mani. Benar. Oh, luar biasa Ustadz. Memang Ustadz kok pintar gitu Pak Ustadz. Dari mana nih data nih Roma 1 ayat 3 nih? Iya, tapi kan bukan sperma. Saya baru tahu nih. Spermanya Yusuf. Iya, ya nggak apa-apa, terserah kamu lah ya. Biar yang di bawah yang menilai lah ya. Penting ngeyel. Ya. Sekarang buka yang mati tadi. Udah clear ya? Bukan Bang, sperma Yusuf. Bang, Jelas ya, ada sperma ya. Oke, lanjut. Bang Alif, malu yang di bawah Bang Alif. Bang Chris Jode. Sorry Bang Chris Jode ini. Tadi sih Anda sih minta ini sih. Jadi Bang Alif Malu buka. ya. Bang Alif, malu yang di bawah Bang Alif. Enggak, Apa yang di aku atas? bantu Bang SF, Bang Pipit tadi. Kami bantu lah. Membantu itu Bang Kan Kris. katanya nggak sesuai. Loh, apa yang dia karang? Aku pernah baca. Iya, Ya udah gampang kita aja tunggu tuh, aja. Bang. Ada serang Gampang nomornya. aja tuh Bang. Bukan Kalau Bang mengenai Kris. ini gampang aja Bang Bang. Kris, kita membantu Bang Kris. Karena aku pun agak ragu tadi, jangan-jangan PDF, ya kan? Rupanya asli gitu loh. Ini loh. Masa mau dibantah? Jadi kalian nggak punya kitab suci nih? Pada bingung gak? Lah ini faktanya begini kok. Iya, iya. Ya udah. Keturunan, tapi bukan sperma Yusuf. Silakan. Loh. Dari keturunan Daud loh, gimana sih? Ya, Masa tidak sperma ada. Maria? Ya sama kayak gini, Bang. Anak tangga emang tangga punya sperma kan kayak juga. Kalau sperma, kalau bahasanya udah kayak gini, benih keturunan yang sumber, ini udah biologis, Bang. Ini udah keturunan daging. Kan tadi bunyi ayatnya menurut daging. Halo Bang, Bang Mana Alif. sih? Halo Bang Alif. Nih, Halo Bang Alif. Kosong pukul 6.30 sekarang Bang Alif ya, udah Jumat nih Bang. iya, jam 7 aku bilang tadi. Oh iya ya. Nah ini kan. Kan makanya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, sementara siapa ayahnya yang terhubung ke Daud, buka juga ada di Lukas dan juga Matius. Itu kan dibahas. Di sini kan juga dibahas nih. Aduh. Nih. Nih. Yesus, ia adalah anak siapa? Yusuf. Lah iya kan? Yusuf ini kan nanti ke Daud kan nyampe ke Daud nih. Halo. Makin abang menyebutkan nama Yesus makin panjang umur abang lah. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Bener kan?
Anak Daud, iya betul. Iya udah. Sama, tapi bukan dari sperma Yusuf. Lah, tadi sudah disebutnya terhubungnya anak Daud itu maksudnya silsilahnya ke Yusuf, Bang. Bang, Betul. mau kuncinya yang hal lebih entah bang. Makin 50 kali abang sebut nama Yesus, makin paten abang ganteng dia jadi wajah abang. Benar. Yang sakit bisa tersembuhkan bang. Kalau disebut nama Ya, Yesus itu. ya, Chris, Ustadz Alif ini udah 10 tahun menyebutkan nama itu. 10 tahun, mungkin lebih dari 50, bayangkanlah. Susah. Ini silsilahnya dibuat kalau dia itu anak Yusuf terus sampai ke atas sampai ke anak Daud. Kan gitu. Betul. Nah, dikatakan di Roma 1 nomor 3 dia itu dari sperma Daud, keturunan. Berarti kan nyambungnya ke Yusuf toh? Betul. Ya benar berarti sperma Yusuf kalau gitu. Enggak. Ya. Kan tadi bunyinya. Ya sama kayak anak tangga, emang tangga punya sperma kan enggak juga. Emang Yusuf disamain sama tangga? Saya kasih contoh analogi. Lah iya. Kalau Yusuf kan punya sperma, kalau tangga emang punya. Seperti itu. Tangga aja bisa punya anak. Kalau tangga punya anak bukan pakai sperma kan? Pintar itu. Itu Nah, paham. tapi kalau Yusuf punya anak pakai apa? Tanpa sperma. Pakai sperma. Ya udah. Enggak. Ya Itu udah. paham tuh. Ya udah. Itu paham Datanya tuh. nggak salah kan? Salah. Bukan, datanya nggak salah. Tafsiran Baal dengan Ustadz yang salah. Loh, ini Roma 1 nomor 3 menurut daging. Berarti kan biologis toh. Betul. Berarti kedagingannya terhubung dari keturunan Daud. Betul. Nah, keturunan di sini sperma. Terus? Yang, aduh, saya bahasanya ini, yang ngeluarin spermanya siapa nanti? Iya, saya katakan sama seperti anak tangga bisa punya anak tanpa sperma. Ini hitungan daging loh, berarti kan terhubung. Tangga aja bisa. Enggak, ini menurut daging. Iya, menurut daging, gue sepakat. Daud punya cucu namanya Yusuf, betul? Lah iya secara kedagingan kan? Iya, betul. Nah, Tetapi bahan dasar daging apa tadi? bahan dasar daging. Bahan dasar daging lahir dari perut wanita. Yang menyebabkan adanya daging Yesus, itu yang menyebabkan adanya daging apa? Hormon dan sperma. Oh, tidak. Masa? Aduh. Nggak belajar biologi kau? Masa nggak belajar biologi? Saya katakan tadi emang tangga punya sperma lah. Sehingga Jangan punya samain Yusuf dengan tangga. tangga aja bisa. Tangga aja bisa. Loh, tangga kan nggak punya sperma. Nah, itu pintar itu. Lah, Yusuf Tanpa punya sperma sperma. nggak? Tanpa sperma pun tangga bisa punya anak. Bagaimana? Nggak. Anak Tanpa tangga. sperma Yusuf punya anak nggak? Tanpa sperma apakah Yusuf bisa punya anak? Bisa, Tuhan Yesus. Lah, Loh, betul kan? ayatnya sperma nggak? Sperma itu menjelaskan dari Daud, betul? Bukan dari Yusufnya. Astagfirullahaladzim, itu terhubung ke Yusuf. Bagaimana mungkin bisa punya anak nggak punya sperma secara daging? Kan udah tertulis di situ Bang V, yaitu tentang anak. Kau baca tadi yaitu tentang anak. Iya, gue paham. Gini, tadi tuh kan yang kita baca ayatnya tentang sperma Daud, betul? Tidak dibahas tentang sperma Yusuf. Clear. Sperma Daud turunnya ke Yusuf nggak? Betul. Nah, dari Yusuf turunnya ke siapa? Apa yang turun ini? Lah kan ada secara daging. Loh, dikatakan anak karena keturunan Daud. Tetapi tanpa sperma. Lah ini ayatnya pakai sperma. Gimana sih? Bang, yang saya ulangin ya. Yang kita bahas dari tadi tentang sperma Daud, betul?
Daud punya sperma sehingga lahirlah cucunya namanya Yusuf, betul? Kita ngomong Yusuf cucunya aja, Loh, betul? ini tentang Yusufnya atau tentang Yesusnya ini? Tentang Tuhan Yesus. Nah, Yesusnya titik poinnya, jangan Yusufnya. Iya, Iya. asal mula Tuhan Yesus kan dari keturunan Daud, betul? Gua Lah sepakat. iya, dari keturunan Daud kan? Iya, Daud Dari punya Turunan sperma itu Daud. apa bahasanya tadi? keturunan. Jangan potong di Yusufnya. Ini yang dibahas tentang anaknya Yusuf. Yang namanya Yesus, dia itu dari keturunan Daud. Jangan dipotong sampai Yusuf. Sampaiin ke Yesus. Iya, gini. Saya paham maksud Abang. Abang kan mengatakan keturunan itu di Roma 1 ayat 3 bahasa aslinya sperma, betul? Oke. Sekarang gua nggak bantah. Pertanyaan saya, ada nggak situ disebut keturunan Yusuf? Berarti tidak ada kalimat sperma Yusuf, betul? Lah, kan dijelaskan tadi silsilahnya ada. Enggak, saya ikutin kata-kata Abang nih, pelan-pelan ya. Abang tadi mengatakan Roma 1 ayat 3 keturunan Daud artinya berasal dari sperma Daud, betul? Yang berasal dari sperma Daud siapa? Roma 1 ayat 3. Oke, kalau Iya siapa? yang berasal dari sperma Daud, Siapa? Yusuf. Bukan. Ini loh. ya, Roma 1 ayat 3 kan? Iya, Ya, yang berasal Tuhan dari Yesus sperma kan? Daud siapa? Tuhan Yesus kan? Ya Ah. udah. Ya udah. Tetapi tidak bicara Kita nggak sperma. bahas Yusuf kok. Berarti tidak ada sperma Yusuf, betul? Lah sekarang anaknya ini ayahnya Yesus siapa? Yusuf, Nah, Yusuf terhubung ke Daud nggak? betul. Ya sudah benar berarti kan? Artinya sperma Jadi Daud gini aja dah, gini melahirkan- Vivi, muter-muter kok Vi. Kalau kau tidak Gua setuju nggak bahwasanya gini, kalau kau tidak setuju anak itu dari hasil sperma Yusuf, ya udah kami okein aja dari sperma Daud. Sejaman nggak itu? Lah itu pintar itu. Karena Lah, tidak sejaman nggak itu? Kalau artinya sejamannya tidak siapa? ada- Yusuf. Yang sejamannya siapa? Yang sejamannya sama si maminya siapa? Yusuf Yusuf. dong. Ya sudah, gitu aja kok bingung. Lah. Gampang kok. Gampang kok. Makanya saya katakan Yusuf berasal dari sperma Daud. Betul? Tetapi Yesus, bukan Yusuf, Yesus. Nih. ya kita bicara Yusuf dulu kan. Yusuf kan keturunan Daud. Sebelum ke Tuhan Yesus. Yesusnya juga kan? Ya, Tuhan Yesus. Berarti Yesus keturunan terhubung ke Yusuf kan? Daud. Ya, terus betul. Karena Ya dia betul, ayahnya. udah. Tapi tanpa Yesus sperma. terhubung ke Yusuf, Yusuf terhubung ke Daud, udah. Tapi tanpa sperma Yusuf. Nggak ada situ tertulis. Bukan tanpa, gimana sih? Mana ada situ tanpa? Karena nggak tertulis, Abang. Abang siapa sih namanya? Ya, Bang yang Saman. tertulis apa? Yang tertulis Keturunan apa? Daud. Keturunan Sperma itu Daud. apa artinya tadi? Iya, sperma dalam bahasa asli. Ya sudah, gampang kok. Tetapi tidak bahas sperma Yusuf, betul? Diputar, dijilat, dicelupin, terus aja nggak kelar-kelar. Ini gara-gara teman-teman gue bawa sperma lagi nih. Ya benar, clear di situ. Lah iya clear kan? Yang menjadi keturunan dagingnya Daud itu kan Yesus. Sementara Yesus punya ayah namanya Yusuf. Dan Yusuf ini memang tersambung ke Daud. Berarti masa saya jelasin begini. Dari sperma Daud turun ke sperma anaknya, dari sperma anak turun sampai ke Yusuf sampai ke Yesus. Masa saya jelasin gitu sih? Yang saya katakan tadi ya, Bang, tangga punya anak tanpa sperma. Bisa kan? Bisa. Ya Allah, Gusti. Saya kan bicara data tuh, fakta. Jadi kau samakan Yesus dengan tangga? Tidak. Ya sudah, Artinya, ngapain? artinya saya kasih analogi. Tuhan Yesus lahir bukan dari sperma Yusuf. Clear. Enggak ada tertulis. Dari daging, menurut daging, dia keturunan dari Daud. Nah,
silsilahnya Yesus terhubung ke Daud kan dari Yusuf. Berarti secara kedagingan dia itu anak biologis dari Yusuf. Karena ada sperma yang tersambung. Atau gini aja deh, ini bantah aja nih ayat ini deh. Udah biar kelar. Saya nggak bantah. Ya sudah kalau gitu. Saya nggak bantah. Ya Alhamdulillah udah. tidak dibantah ya. Alhamdulillah tidak dibantahnya sudah oke. Luar biasa. Sudah, Tetapi memang. tidak ada pembahasan sperma Yusuf. Selesai, Bang. Ya oke nggak apa-apa ya terserah lah nanti kan teman-teman yang di bawah gitu kan sebenarnya anda nih kan kalau Bible ini harus dikajinya bukan satu ayat dari ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu nih kita harus paham jangan comot-comot kalian kan biasa comot-comot. Nah bicara keturunan Daud ini baca di Matius 1 ayat 1 Matius 1 inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kan gitu Matius 1:16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Gampang kok dia bilang. Gampang, tapi sebenarnya ini ya tidak perlu ahli bahasa untuk didatangkan ke sini. Tidak perlu sebenarnya ya. Tapi kita nih akhirnya mau tantrum. Nah, silakan ditutup aja tapi Pipi sudah menerima dengan sadar ya tanpa paksaan memang ada sperma sana walaupun dia bilang sperma Daud gitu ya. Terserahlah kalau Bunda Maria nanti dihamili oleh Daud itu terserahlah itu menurut dia ya. Tapi kalau oke, silakan ganti topik kemana silakan Bu. Host ada tamu baru silakan host mungkin ini. Ya udah, Silakan. gantian. Gitu Pi, gampang Kak. Oh. Ya. Maka sampai silsilahnya dimuat di 2 kitab coba. Ya, ini baru naik. Silakan yang mau disampaikan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan semoga kita semua selalu diberkati. Amin amin. Salam kenal, saya Reno Saputra, berasal dari Palangkaraya, beragama Kristen Katolik. Ya, baik Bang. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau disanggah atau ditanggapi gitu maksudnya? Ya, kebetulan tadi saya sedikit menyimak. Memang begitu Bang tertulis, tetapi mungkin sedikit beda pendapat kita masing-masing. Tapi saya hargai Bang. Untuk itu tidak ada yang saya bantah karena memang tertulis begitu Bang di situ Bang. Data tidak dibantah ya, maksudnya monggo Pak anak baik atau Lay Kaisar. Iya, nggak dibantah kalau berdasarkan Suara lagi. keturunan Daud, tapi bukan sperma Yusuf. Kalau Baal nih harus framing dibalas framing. Kita jangan polos-polos Bang Reno. Lawan kita Baal. Oh, itu nggak framing, itu tertulis. Itu tertulis, Vi, bukan framing itu, Vi. Tertulis itu, Vi. Kau saja nggak bisa membantah itu, Vi. Sperma Daud, betul. Iya, sanatnya kan ada jelas itu, memperanakkan kan ada itu. Jurus? Iya, tetapi tanpa sperma. Sudah Pi, sudah Nggak ada di situ Pi, tertulis tanpa. Pi kamu malu loh Pi, sudah aja saya itu di bawah itu loh bilang oh 10 botol pipi botol itu kan nggak ada. Sudahlah ya. Itu kita kayak gini Pi, kita tidak sedang berbantah-bantahan ya. Anda mengimani apa? Sabar dulu Pi. Kita close dulu sebentar ini. Sabar dulu, saya mau close dulu yang ini Pipi. Kita menghormati Bang Krisjo, Bang Reno, itu sudah memang yang tertulis demikian gitu kan Pipi. Jadi Pipi pun sudah tidak membantah, hanya bedanya di sperma Daud. Kalau di sana bicara sperma Yusuf sebenarnya karena Matius 1 menjelaskan, di situ dijelaskan uraian D maksudnya gitu ya. Jadi kita close saja. Anda sudah sepakat itu adalah memang ada sperma gitu kan. Spermanya dulu lah. Oh bilang sperma Daud nggak ada lagi sekarang dikoreksi. Oke kita close ya. Maaf Bang Reno bisa ada yang mau ditanggapi, mau disampaikan tadi kelihatannya ada yang mau disampaikan atau Bang Krisjo silakan.
Enggak ada sih. Ya, Dia salam cuma salam saja buat kawan-kawan sahabat-sahabat yang di TikTok ya. Semoga eh, pengalaman yang diberikan ini ya bermanfaat bagi iya, orang-orang yang benar. yang menyimak. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Ya, cuma mau sedikit aja nih memberi pencerahan gitu lah. Silakan, Ya, silakan, silakan. Nggak apa-apa. Silakan untuk teman-teman Apalagi Kristen yang di bawah nih, terutama silakan Bang Reno. Jadi poin diskusi itu intinya kejujuran Bang. Jadi kalau kita ditanya ataupun jawab, kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak Bang, begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita berinteraksi atau berdialog lintas agama seperti ini di media sosial, kita kan mewakili agama. Nah, jadi alangkah baiknya kita sebagai umat beragama gitu menunjukkan etika yang baik, karena ilmu tanpa etika itu tidak berguna. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Bang Krisjo luar biasa, Anda luar biasa. Bang Reno juga Anda luar biasa. Tetapi Pipi memang kurang ajar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sorry Bang Pipi, sorry. Jadi ya. Luar biasa, Krisyo luar biasa, Pipi biasa di luar. Jadi Ya sorry salah ngomong. Ya kita jangan tegang-tegang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji. Alhamdulillah itu artinya puji Tuhan ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Oke, jadi teman-teman kita tidak sedang Anda saya tarik ke Islam atau Islam sedang ditarik kepada Kristen, tidak. Di sini hanya berbicara apa adanya ya. Demikian ya. Silakan Ustadz Alif dilanjut. Enggak, gue tanya, bentar. Baal, bentar gue nanya Baal. Woi. Pertanyaan saya minggu lalu belum lu jawab. Apa sudah dijawab gitu loh, masih aja malah diajak debat, sekarang malah lari ke pertanyaan apalagi. Apakah Baal masih berani mengutuk Israel? Iyalah, kalau memang Israel ini memang tidak melanggar perintah Tuhan, kita berani kutuk lah. Ah itu Bang Krisyo bilang jangan bahas itu. Ngapain dibahas-bahas? Kita kan toleran. Udah, ini kan udah dihubungkan sama agama. Sabar Bang, sabar. Baal, abang nggak ngerti saya sama Baal gimana bahasnya. Oke Baal, kau berani mengutuk Baal? Dendam sekali, dendam sama saya ya Allah. Baal. Sekarang pertanyaan saya Baal, kenapa Anda lebih berani daripada nabimu Baal? Apa masalahnya Pipi? Harus jelas dong nih. Anda ini saya bilang mewakili Kristen, jadi narasi itu harus Anda pertanggungjawaban bukan kepada saya atau kepada Muslim. Anda pertanggungjawaban kepada yang Kristen. Hati-hati. Apa yang Anda maksud? Silakan. Oke, kalau Baal lupa, gua reminder. Kan nabimu Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk Israel. Di mana datanya? Loh, memang nggak pernah? Emang pernah? Ya tunjukkan di mana tidak pernah. Karena nggak tertulis, makanya nggak ada. Nah, lihat di depanmu. Udah. Ya, terus lanjut. Oh, bacain. Nggak mau saya jangan dulu. Silahkan kamu lanjut. Lu berarti Ustadz Tata bohong. Kenapa bawa-bawa orang? Lu aku tahu dari Ustadz Tata. Jangan gitu. Kamu jangan cari selamat dari orang. Kamu diskusi dengan Baal. Kamu ini berdiskusi dengan Baal yang berinkarnasi jadi anak baik dan sekarang menjadi donatur. Hati-hati loh. Jangan minta tolong ke orang. Tadi kebicara Yesus minta tolong kepada Isa. Bicara diskusi dengan saya minta tolong kepada orang lain. Apa coba? Oke, tunjuk coba. Menarik. Oke. Gua ulang dari awal. Baal, pertanyaan saya, apakah pernah nabimu Nabi Muhammad mengutuk Israel? Silakan. Anda tadi bertanya begitu dan Anda menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk Israel. Apa itu maksudnya itu? Anda yang bertanya, Anda yang menyimpulkan. Hah? Ya, saya ulang. Dendam, lihat yang di bawah lo. Pipi dendam dengan Baal. Oke, Pi ya. Oke, Pi ya, gini aja. Sabar. Kita langsung jawab aja karena anggur asam ini sorry ya, saya anak baik ya, bukan anggur asam sih. Saya donatur ya. Kamu kok panggil Baal aja padahal Baal ini Yesus loh. Sebentar gini ya. Jadi
Baal adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Itu merujuk kepada Yesus sebenarnya. Oke, jangan panggil Baal ya, anak baik aja, saya anak baik. Jadi itu ada jawabannya, gitu kan ya. Di mana datanya? Nih, baca. Nggak bisa baca-bacain. Kau nih mau aja. Sudah ditunjukkan kau mau dislap. Jadi ada ya jawabannya. Di sini apa? Saya gini aja lang. Nggak mau, saya nggak mau. Nih apa nih? Iya, oke. Ayat berapa? Ini Gua baca. di Google. Ini baca. Apa baca yang di dalam kotak ini apa coba? Melaknat. Gampang kok, Agur Asam. Anak pinter kok, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Satu Ayat kali berapa? tanya saya jawab. Saya baca aja ya. Laknat itu ayat berapa? Ayat berapa? Saya baca aja ya. Kamu daripada tantrum ya. Jadi sudah terjawab. Saya baca ya. Sabar Apa? dulu. Ya sabar. Kamu kok bingung. Kamu yang nanya. Kamu yang panas. Sabar ya. Saya baca ya. Sabar ya. Aduh. Saya ini lagi tidur. Dengan kamu ini sampai tidur. Padahal tutup mata lu saya ini. Merem lawan. Sabar ya. Jadi gampang. Kok saya bilang. 1 detik saya jawab. Nggak muter sana, muter sini. Tetapi karena mereka melanggar janjinya. Nah, kau bilang tadi kemarin melanggar kan? Ini terjawab. Karena mereka melanggar janjinya, makanya kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Ini kenapa? Aku tanya. Kau bilang karena orang Yahudi Israel melanggar perintah Tuhan. Nah, di sini karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan, firman Allah yang dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Kau pengkhianat, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dari bahkan mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sini siapa? Oke, gue Melaknat. Clear ya? Oke, jadi clear, sudah terjawab. Nah, kita kembali sudah. Bagus lah, Anggur Asam kok. Nah, sekarang kamu bahas ini. Kamu kemarin sudah dikasih waktu 24 jam. Ini coba jelaskan ini. Kalimat tadi sebentar back. Kamu yang salah, Ustadz Tateng. Kok salah? Saya bacakan salah. Back yang tadi. Baik, oke. Kami itu siapa? Kami Allah dengan semualah disiar kepada Muhammad kok, kepada Nabi Muhammad kok. Kami Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Gampang kok. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Sudahlah, enggak usah. Sudah jawab kasih. Kami itu siapa? Allah di situ. Sampaikan kepada siapa? Kami itu Sampaikan kepada siapa? Saya tanyakan, Allah menyampaikan firman Allah ini kepada siapa? Makanya saya tanya. Nggak dijawab. Dia mau diskusi atau enggak? Hanya nanya aja. Oke. Jadi gini ya. Udah terjawab ya. Di mana Allah tidak Allah dan Nabi Muhammad itu tidak melaknat, karena Allah melaknat orang Israel. Sabar dulu. Kalau Tuhan, Anda kan bertanya kenapa nih dapat jawaban kok jadi tantrum? Anda kan bertanya Nabi Muhammad dan Allah tidak melaknat. Ternyata Allah melaknat orang Israel itu melalui Nabi Muhammad yang disampaikan melalui firman-Nya. Kan begitu. Udah saya jawab. Di mana Nabi Muhammad melaknat? Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah bahwa Allah melaknat. Selesai. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Dia menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi apa kata Allah? Nabi Muhammad ikut. Apa yang disampaikan Muhammad kepada pengikutnya, aku juga ikut. Gampang kok. Apa sederhana itu loh. Tidak perlu datang orang ahli bahasa loh seperti itu. Kami melaknat di sana. Selesai. Luar biasa ya. Gampang. Ya menarik, memang aku pinter kok. Jadi sudah terjawab ya. Sebentar, Bang. Di dalam kitab suci, Tuhan juga pernah menghukum bangsa Israel, tapi yang menghukum bukan manusia. Bukan manusia, Baal. Lalu firman Tuhan ini disampaikan kepada siapa? Kepada iblis. Sebentar, Baal. Jelas ya di sini saya bacakan ya.
Maka kok saya mau jawab, mau Ayat berapa? bacakan kok tunggu sih. Aku gak Google ayat berapa? Terus kamu terima dulu aja ini, saya bacakan dulu. Nanti saya kuncinya saya kasih. Oke. Yang penting kamu paham dulu. Kamu cari ayat kamu nggak paham. Percuma. Ya kan? Roma 1 aja 2 baris aja kau nggak paham, heran. Oke. Karena mereka melanggar janjinya. Kau kemarin kenapa saya bilang kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel kepada bangsa lain? Kau bilang apa kemarin? Kenapa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel dan diberikan ke bangsa lain? Apa? Kau bilang karena melanggar orang-orang Yahudi Israel ini. Ya wajar saya bilang karena melanggar. Nah di sini apa? Bukan karena kalau beda. Karena sama Oh kalau kau dirubah lagi. Oke, lanjut. Karena kenapa kerajaan Allah akan diambil? Ya karena dia melanggar. Oke. Kalau Ya melanggar lah. akan diambil, Jadi kalau melanggar. Gimana sih? Buka. jadi sabar dulu. Apakah selama ini orang-orang Yahudi Israel yang memuji Yesus ini tidak melanggar? Tetapi dimaafkan Akan, Tuhan. itu akan atau sudah atau melanggar? Tetapi dimaafkan Tuhan. Muter kan? Makanya kamu ini tidak perlu jawaban. Sebenarnya kamu ingin tantrum. Oh, salah. Saya ini, Setelah saya Tuhan ini, disediakan- Pipi, sabar dulu, Pipi. Saya ini Sebentar, orang sabar. akademis. Saya ini orang pintar, orang cerdas. 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Bijaksana, bijak sini, bijak situ. Jadi kalau diajak tantrum, saya nggak bisa. Gua nggak Ya kan? tantrum. Seperti itu. Jadi di sini, di mana dikatakan bahwa Allah melaknat dan Nabi Muhammad melaknat? Di sini. Karena ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, disampaikan Allah, ya Nabi Muhammad melakukan juga, gampang kok. Sama dengan halnya Yesus mengatakan perkataanku adalah datangnya dari Bapaknya, semua. Apa yang aku kerjakan atas segala perintah Bapaknya, sama. Makanya di sini dikatakan karena mereka orang melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Siapa dilaknat di sini? Bangsa Israel. Nah, gampang kok. Sudah terjawab ya. Di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan Nabi Israel ada dilaknat. Ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada murid-muridnya, Kamu itu siapa? kepada saya. Nah, tanya lagi kan? Tadi dia bertanya nih, ini Enggak, kamu lah itu siapa? teman-teman yang Kristen ya, sabar dulu. Inilah teman-teman Kristen. Dia bedanya kamu menanyakan sama kita? tentang kalimat laknat, sabar dulu Pipi. Dia menanyakan di mana kalimat melaknat. Saya tunjukkan kalimat melaknat. Setelah saya tunjukkan, dia tanya kaminya. Kan lucu dia. Padahal yang ditanya awal melaknat, sekarang tanya kaminya. Allah Akbar. Oke, sekarang Pipi sudah aja, nanti malu lu di bawah ini. Udah kita lanjut ini di sini, kamu jelaskan di sini tentang bait suci ini. Ngeri loh kamu peringati kemarin ini. Ini hoak ini. Kamu percaya? Oke, silakan. Nih baca saya kisi-kisinya ya. Lukas 23 nomor 44 sampai 46. Silakan. Saya nggak mau tantrum. Oke, lanjut. Saya orang pinter kok. Seorang pinter kok masa tantrum. Oke. Di sini kamu jelaskan itu kenapa pada saat itu ada tabir bait suci terbelah dua. Silakan. Ya, Mau diskusi gak? Ganti lagi loh ya. ya dengan kematian Tuhan itu, hampir bait suci sudah ini. Karena kan dulu, gue cerita dulu kalau orang mau menyembah Tuhan itu apa banyak banget syaratnya, banyak banget tingkatannya, pintu-pintunya banyak banget. Kayaknya nggak ada data ini, Kang anak baik. Nggak punya data deh yang ngarang. Enak Udah aja. gampang tahu soalnya di situ. Kita close aja deh. Nanti kita lanjut Oke, lagi. close aja lah ya, udah jam 78. Ya, di saat Bang Alip. Oke. Oke ya. Ya teman-teman, Pipi, makasih. Bubuk Pipi, ya. selamat karena closing. Oke, Bang Krisjo, Bang Remo, Anda luar biasa, sopan santun luar biasa. Saya bangga ya dengan saudara-saudara kita, walaupun beda iman, kita satu NKRI ya. Tetap kita boleh panas dalam diskusi, boleh emosi dalam hati, tetap kita nih bersaudara ya, satu NKRI ya. Kita toleransi ya, karena kita bersaudara ya. Demikian Bang Pipi juga, Paman, Bunda, dan Bang Alip, silahkan di closing Bang Alip. Terima kasih. Maaf kalau salah kata. Kalau ada salah datangnya dari Bang. Kalau ada salah dari Pipi ya, kalau kebenaran datangnya dari Allah. Silakan Bang. Terima kasih Ustadz.
udah dikasih kesempatan duduk di sini bisa Sama-sama. berbicara. Oke, silakan lanjut. Ya. Siap. Oke, ini Paman, ada yang mau disampaikan sebelum tutup? Paman Kaisar. Monitor nggak beliau? Nggak ya? Aman, jangan tidur. Oh, mungkin dia jadi perangkat Aikores. Oke, Pipi, saya kasih kesempitan untuk berbicara, silakan. Oke, makasih semuanya. Itu aja. Sama. Ya, Reno. Iya, ada sedikit bang. Nah, poinnya aja, silakan. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya ilmu itu penting tapi etikalah yang diutamakan. Lanjut. Oke, baik. Eh, Terima kasih. Itu dijawab. Kita berada terus pada jalan ke 3M. Apa itu 3M? Motivasi, menginspirasi, dan juga mengedukasi. Itu saja bang. Melihat. Oh, oke. Oke, Chris John. Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Bunda, masih ada yang mau disampaikan, Bunda? Enggak lah, udah tutup aja. Cukup. Oke, baik. Terima kasih semua yang sudah menyimak ya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari kami. Kita hanya memaparkan data ya sesuai